jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal turun atas kehidupan kita semua. Roh Kudus yang adalah penolong kita, selalu mengingatkan kita, menginsapkan kita, menuntun kita, membawa kita pada kebenaran-kebenarannya. Kita masih belajar tentang manusia ilahi atau manusia Allah, atau kita sebutnya manusia rohani. Kita tahu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Allah itu roh. Karena itu kita sama dengan Allah. Kita diciptakan kekal adanya. Manusia memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh manusia mati. Manusia mengalami kesulitan membangun hubungan dengan Allah. Manusia hidup tapi mati. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya telah mengampuni kita, menebus kita lewat Yesus Kristus. Dia menghidupkan kita kembali. Nah, persoalannya Bapak Ibu adalah Paulus berkata kepada gereja di Korintus, "Aku tidak bisa bicara dengan kamu seperti dengan manusia yang rohani, manusia pneumatikos." Manusia rohani adalah manusia orang Kristen yang hidupnya menyerah kepada tuntunan Roh Kudus. Hidupnya berlawanan dengan keinginan-keinginan dagingnya karena dia lebih suka menyenangkan Tuhan dari menyenangkan keinginan dagingnya. Manusia duniawi disebut adalah sarkikos. Antropos sarkikos, manusia yang dikuasai oleh kesenangan dagingnya, kemauan dagingnya, hal-hal yang daging, bersifat daging. Dia udah Kristen lahir baru tapi dia dikontrol oleh dagingnya. Makanya Galatia 4 ayat 1, 2, 3 berkata bahwa meskipun kita adalah ahli waris, tapi selama ahli waris belum akil balik, dia tidak berbeda dengan seorang hamba, seorang budak. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Dia akan terus di bawah pengawasan perwalian. Walaupun roh di dunia ini lemah, miskin, tapi kita selalu takluk karena kita tidak dewasa, tidak menjadi manusia yang rohani. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ketika kita hidup selalu di dalam daging, khawatirnya adalah kita lama-lama menggunakan hikmat yang datangnya bukan dari Allah. Karena itu mari kita lihat Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Jadi orang-orang yang hidup secara sarkikos, secara daging, dia akan memiliki hikmat yang dikatakan di sini seperti ini. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ketika kita selalu hidup di dalam daging, hidup secara natural, secara alamiah, kita mengikuti selalu sifat natural ketika kita hadapi masalah, persoalan, baik itu di rumah tangga, di bisnis, dimanapun kita berada. Seringkali tanpa sadar respon-respon kita, reaksi kita itu mengikuti keinginan-keinginan daging. Dalam ayat hafalan di gereja kita, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau kita menjadi Kristen yang lahir baru tapi terus kedagingan, hidup dalam daging, itu pasti akan binasa. Kita akan menjadi seteru Tuhan, ujungnya pasti kematian. Mereka yang hidup menurut daging ini memikirkan yang dari daging. Maksudnya kita berespon, bereaksi, kita selalu memikirkan dan pikiran kita itu sumbernya bukan dari atas, bukan dari roh, tetapi dari apa yang pernah masuk dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman kita dididik di rumah, apa yang kita alami, ya, trauma-trauma kita, apa yang kita dengar, seperti apapun yang masuk itu masuk dalam hidup kita, di gudang hidup kita. Dan ingat, manusia hidup, dia digerakkan oleh alam bawah sadarnya. Nah, semua itu terkumpul di bawah alam sadar. Reaksi kita ketika kita hidup dalam daging, kita cenderung seperti air. Air itu mengikuti di mana tempat yang rendah, dia akan menuju ke situ. Demikianlah
sifat daging kita. Jadi kalau kita hidup secara daging, kita akan hikmat kita. Ini yang saya mau katakan bahwa inilah kekhawatiran kita yang kita harus waspadai. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, karena jelas sekali kalau kita hidup secara daging, akhirnya hikmat yang kita gunakan itu bukan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Membedakannya dari mana? Kalau kita masih ada iri hati, dengki, sifat-sifat daging, itu bukan hikmat yang dari atas. Karena hikmat yang dari atas itu bicara tentang kemurnian, bicara tentang kelemah lembutan. Tidak ada hal-hal yang lain, ada iri hati, mementingkan diri sendiri. Jangan kamu memegahkan diri, jangan kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Sementara kita ini ditebus dari pola, dari cara yang kita warisi dari nenek moyang kita. Karena itu kita harus hati-hati kalau kita jadi Kristen kedagingan, Kristen daging, bukan Kristen yang rohani, Bapak Ibu. Kita punya polanya sama dengan dunia, walaupun kita mungkin ke gereja, kita mungkin tahu Alkitab, kita tahu renungin firman, tapi pola yang kita gunakan, respon atau reaksi yang kita pakai selalu adalah pola-pola dunia. Amarah, emosi, segala macam. Nah, ini yang kita sedang diajarkan terus-menerus untuk belajar memasukkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita setiap pikiran, perasaan kita nggak enak, kita masukin firman, sampai pola Allah, prinsip kerajaan Allah itu yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menggunakan kedagingan, hidup dalam daging, hikmatnya, cara mengatasi masalahnya, datangnya dari mana? Dari hawa nafsu. Dari mana lagi? Nah, yang mengerikan dari setan-setan. Nah, kita lihat kalau itu hikmat yang kita pakai, buahnya apa? Mementingkan diri sendiri. Nggak punya beban apapun, jiwa-jiwa, pekerjaan Tuhan. Sibuk, fokusnya adalah diri sendiri, bukan kekekalan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bangun, kita belajar sungguh-sungguh, lihat saja. Coba periksa apakah hikmat kita murni, kita pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi makanya salah satu contoh bahwa anak-anak Allah, mereka yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Jadi seharusnya di mana kita berada ada damai. Kalau yang kebalikannya berarti jangan-jangan hikmat yang kita gunakan bukan hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.